Itu nggak salah Bumil makan nanas. Nggak takut keguguran. Jangan makan nanas kalau lagi hamil. Hah? Ibu hamil nggak boleh makan nanas? Padahal aku lagi pengen banget, lagi ngidam banget makan nanas. Makan nanas bisa bikin keguguran loh. Beneran emangnya makan nanas bisa menyebabkan keguguran? What? Nanas gak boleh dikonsumsi pada saat hamil? Hai moms, mungkin kita semua mungkin udah sering ngedenger, bahkan mungkin pada saat kita pernah hamil, sedang hamil sekarang ini, atau teman kita yang lagi hamil, orang-orang sekitar kita akan mengingatkan kita, jangan konsumsi nanas pada saat hamil. jadi buah pantangan kita pada saat hamil adalah nanas. Yang katanya kalau kita konsumsi nanas pada saat kita hamil, itu bisa menyebabkan keguguran loh. Kalau kita konsumsi nanas pada saat kita hamil, bisa menyebabkan kontraksi loh. Kalau misalnya kita konsumsi nanas pada saat kita hamil, bisa menyebabkan cacat lahir. Nah, Mams, pertanyaannya adalah, sebenarnya ini beneran gak sih? Mitos atau faktakah nanas bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan kontraksi, bahkan menyebabkan cacat lahir? Nah, sebelum kita membicarakan mitos atau faktakah nanas sendiri bisa membawa efek-efek yang negatif untuk bumil dan janinnya, kita kenalan dulu. Nanas ini sebenarnya apa sih? Jadi nanas ini sendiri adalah buah yang akan kaya akan nutrisi dan vitamin. Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, dan C, mangan, kalium, tembaga, beta-karoten, dan asam folat, dan nutrisi-nutrisinya yang dapat membantu menghilangkan berbagai penyakit nyeri seperti nyeri menstruasi, cacingan, flu, menjaga kesehatan mata, gigi, ginjal, jantung, tekanan darah, hingga tulang kita loh, Mams. Wah, segitu amazingnya buah nanas ini. Tapi masa sih beneran nanas itu hal yang berbahaya untuk bumil yang dapat menyebabkan keguguran, cacat lahir, bahkan kontraksi? Mitos atau fakta? Yang pertama, mitos atau faktakah nanas bisa menyebabkan keguguran? Jawabannya adalah mitos. Jadi Mams, nanas yang dikatakan menyebabkan keguguran pada bumil itu tidak ada dasar ilmiahnya, alias mitos. Ibu hamil boleh makan nanas. Bahkan Mami sendiri, Mami udah hamil ini yang ketiga kali. 2 kehamilan Mami yang sebelumnya, Mami sama adik ipar sama kakak ipar hamil bareng tuh, kita makan nanas seperti biasa, nggak ada masalah. Bahkan pada saat Mami tuh udah mendekati mau lahiran ya Mams, waktu itu Mami nggak mau memilih sesar, mau memilih yang normal-normal aja. Sengaja dimakan nanas yang banyak biar cepet kontraksi sama bisa keluar nih anaknya. Tapi buktinya nggak kontraksi gitu, baik-baik aja makan nanas, nggak kenapa-napa Mams. Tapi teman aku kalau makan nanas itu beneran keguguran, itu gimana? Nah Mams, pertanyaannya, temennya makan berapa banyak nanasnya sekali makan? Kalau Mami sendiri makan nanas pada saat ingin membuat kontraksi di perut Mami, itu paling banyak juga 1 buah nanas aja. Temennya makan berapa banyak nih sampai bisa keguguran? Jadi Mams, nanas yang disebut-sebut itu dapat menyebabkan keguguran dan memancing kontraksi itu sering dikaitkan dengan enzim bromelain yang ada di batang dan buah nanas. Enzim bromelain inilah sendiri yang bisa membuat lidah kita tuh terasa panas dan gatal setelah mengkonsumsi buah nanas. Jadi mungkin Mams pernah ngalamin, bahkan Mami sendiri juga ngalamin, abis konsumsi nanas nih, padahal mah banyak-banyak banget, lidah udah nggak enak, kayak aneh, terus belum lagi alergi. Itu semua disebabkan oleh enzim bromelain ini sendiri. Jadi enzim bromelain dalam nanas bersifat proteolitik, yang dimana dia dapat memecah protein dalam tubuh dan memancing kontraksi. Inilah yang bisa menyebabkan pendarahan dan keguguran. Terus gimana? Yang bener yang mana nih jadinya? Mitos atau fakta? Nah Mams, masalah utamanya 1 buah nanas, enzim bromelain dalam 1 buah nanas itu kecil banget Mams. Itu nggak bisa memancing kontraksi, nggak bisa juga membuat kita pendarahan, bahkan keguguran. Jadi enzim bromelain ini akan bisa membuat seorang bumil itu memiliki masalah pencernaan, bahkan keguguran, bahkan memancing kontraksi. Kalau kita sekali makan, dalam sekali itu makan, kita konsumsi 7-11 buah nanas. Jadi Mams, sesuatu hal yang berlebihan tuh nggak bagus. Jadi sama kayak MSG kalau kita makan dikit-dikit itu baik aja, tapi kalau sekali makan tuh banyaknya minta ampun, berkali-kali lipat, itu bisa merusak otak kita langsung gitu loh Mams. Jadi sama ya Mams ya, apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Yang kedua, mitos atau faktakah nanas bisa menyebabkan cacat lahir? Jawabannya adalah mitos. Jadi Mams, nanas itu tidak menyebabkan cacat lahir. Cacat lahir
lahir itu biasanya disebabkan oleh faktor genetik, infeksi bakteri, kelainan kromosom, dan terpapar dengan obat bahan kimia lainnya. Jadi nggak ada studi yang mengatakan bahwa makan nanas itu bisa menyebabkan bayi kita cacat lahir, nggak ada. Faktanya dengan kita mengkonsumsi nanas dengan porsi yang tepat untuk bumil, itu dapat mengurangi kita resiko bayi cacat lahir. Kenapa? Karena nanas mengandung asam folat. Nanas ini sendiri juga memberikan vitamin dan nutrisi untuk janin untuk tumbuh kembang. Nanas ini sendiri juga dapat memberikan sedikit zat besi, memberikan nutrisi untuk kita memproduksi darah, lalu juga bisa mengurangi cacat lahir karena folatnya loh mams. Yang ketiga, mitos atau faktakah nanas bisa memicu kontraksi, mempercepat kita persalinan? Jawabannya adalah mitos. Jadi hampir sama dengan yang tadi, mitos atau faktakah nanas bisa menyebabkan keguguran. Ini sering dikaitkan dengan enzim bromelain itu yang bersifat proteolitik, yang dimana dia dapat tuh memecah protein dalam tubuh nih. Inilah yang sering dikhawatirkan bisa membuat kita kontraksi, pendarahan, bahkan keguguran. Nah, mami sendiri udah pengalaman, mams, trust me. Mami pas pengen buru-buru lahiran karena emang udah waktunya pengen normal, makan nanas satu buah tuh nggak kontraksi. Intinya mams, dengan kita mengkonsumsi dengan porsi yang tepat, itu tidak akan memicu kontraksi, malah akan memberikan kesehatan vitamin dan mineral untuk janin dan bumilnya sendiri. Kalau kita ingin memancing kontraksi, enzim bromelain yang dibutuhkan itu sekitar 7-11 buah nanas sekali makan. Pertanyaannya, sanggup gak? Mami sekali makan aja udah lidahnya nggak enak banget mams. Yang terakhir, yang keempat, mitos atau faktakah nanas ini bisa menyebabkan nyeri ulu hati dan alergi? Jawabannya adalah fakta. Jadi mams, makan nanas terlalu banyak, apalagi untuk bumil, bisa menyebabkan masalah gangguan pencernaan. Jadi asam dalam buah nanas itu bisa meningkatkan tuh asam lambung kita, yang dapat menyebabkan dan memicu nyeri ulu hati dan refluks dalam lambung kita. Dan ini biasanya diikuti dengan diare. Dan soal alergi ya mams ya, kalau bumil yang biasanya tuh alergi dengan serbuk sari dan lateks, kemungkinan besar akan mengalami alergi setelah makan nanas. Biasanya alergi ini diikuti dengan kemerahan, gatal kulit, bahkan sesak nafas. Intinya, untuk bumil yang memiliki gejala alergi, konsultasilah dengan dokter sebelum memakan nanas. Jadi tanya porsi yang tepatnya. That's all. Mitos atau faktakah nanas bisa menyebabkan keguguran, memicu kontraksi, menyebabkan cacat lahir, menyebabkan alergi, memicu nyeri ulu hati? Semoga ini bermanfaat untuk moms. Dan yang perlu kita ingat ya moms, ibu hamil boleh konsumsi nanas. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, jadi konsumsilah yang pas-pas aja. That's all. See you di next Chill ya moms.